Bab 26, Puncak Halus. Alex memandang landak itu, tidak yakin apakah dia menilai niatnya dengan benar. Alex menunjuk ke arah puncak menara dengan pedangnya dan menatap landak. Landak tidak bereaksi. Ia terus menatap Alex dengan penuh harap. Brengsek, apakah dia ingin aku mendapatkan puncak menara halus ini? Alex berpikir. Apakah itu memaksaku untuk mengambilnya kembali? Alex mulai meluncur ke arah yang berbeda dari tempat landak itu berada. BERJITU. Landak mengikuti lintasan baru Alex, dan dengan cepat sampai di tempat yang dituju Alex. Brengsek, itu tidak akan membiarkanku pergi. Mungkin aku akan mati jika aku keluar dari danau. Alex terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia harus melawan landak atau makhluk di danau. Kedua makhluk ini jauh melampaui kemampuannya untuk menghadapinya. Alex merasa tertahan dan frustrasi melebihi keyakinannya. Yang lain sedang menentukan nasibnya. Dia benci itu. Alex memandang landak dengan penuh kebencian, tetapi sikapnya tidak berubah. Ia masih menatap Alex penuh harap. Setelah beberapa saat, Alex mengepalkan tangannya. Jika aku harus memilih, aku akan memilih untuk membantu landak, pikir Alex. Landak setidaknya telah menghadiahiku ketika aku memberinya sesuatu. Sebaliknya, makhluk di danau itu mungkin akan mengabaikan atau memakanku. Sedihnya, saya tidak cukup kuat untuk mengajukan tuntutan. Aku sepenuhnya bergantung pada tingkah landak. Pada akhirnya, Alex mengusir kadal itu. Dia tidak ingin itu terluka. Alex menoleh ke puncak menara halus, dan kadal itu mengerti apa yang dimaksud Alex. Tanpa ragu, kadal itu melesat ke arah tepi danau, menghilang ke dalam hutan. Landak bahkan tidak melihatnya. Benar saja, kadal itu hanya mempedulikanku selama aku berguna. Ia akan meninggalkanku saat tanda kelemahan pertama muncul. Bahkan mungkin akan membunuhku jika aku menunjukkan kelemahan, pikir Alex. Namun, dia sudah menduga hal seperti itu. Kadal itu bukan peliharaan Alex. Itu adalah binatang liar dan reptil di atasnya. Reptil tidak dikenal karena kasih sayangnya terhadap hewan lain. Akhirnya, Alex bergerak mengitari puncak menara halus dan berhenti di belakangnya. Saat ini, puncak menara berada di depan Alex, dan di belakang puncak menara, di tepi danau, ada landak. Alex akan melaju menuju puncak menara, menyerapnya, dan terus berlari menuju landak. Ini adalah metode terbaik yang bisa dia lakukan. Alex menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri secara mental. Bersinar. Kemudian, Alex memasukkan pedangnya ke dalam es dan menembak dirinya ke depan. Alex mempercepat sebanyak yang dia bisa. Dan kemudian, lengan Alex yang membeku menghantam puncak menara yang halus. Siapa? Sepertinya puncak menara telah diganggu. Puncak menara halus menjadi berubah bentuk. Bentuk puncak menara berubah, dan mulai melingkari lengan Alex. Itu seperti pita lembut yang terbuat dari kertas yang ditarik. SSSHH. Suara mendesis terdengar ketika bentuk halus dari puncak menara melingkari tubuh Alex dalam sekejap. Alex merasa tersentuh oleh sesuatu yang sangat dingin. Namun, tubuh Alex tidak membeku atau terluka. Alex merasakan sensasi dingin menjalar ke tubuhnya. Namun, bagian luar tubuhnya mulai menghangat kembali. Rasanya seperti sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Alex merasakan sensasi dingin memasuki kepalanya atas kemauannya sendiri. Namun, tampaknya ada penyumbatan yang menghentikannya untuk maju. Setelah beberapa saat, sensasi dingin berhenti mencoba masuk ke kepala Alex, dan bergerak menuju lengannya yang membeku lagi. Tiba-tiba, lengan kiri Alex kembali terasa, dan dia merasa lengannya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Alex nyaris tidak berhasil menyentakkan lengan kirinya karena panik. Siapa? Tiba-tiba, angin dingin yang mengerikan keluar dari lengan kiri Alex. Angin dingin menerpa lapisan es di bawah Alex, dan lapisan es tambahan terbentuk di tempat itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada saat yang bersamaan. Lengan Alex langsung menghangat. Sebenarnya, lengan Alex tiba-tiba terasa panas. Sepertinya Alex telah mengumpulkan semua rasa dingin di tubuhnya dan mengeluarkannya. Bahkan tombak es yang tertancap di bahunya pun mencair. Sepertinya lengan kiri Alex bekerja dengan prinsip yang sama seperti unit AC. Untuk membuat suatu ruangan menjadi dingin, diperlukan AC untuk mengalirkan panas ke tempat lain. Jika suhu bagian dalam suatu ruangan sama panasnya dengan bagian luar dan AC dihidupkan, maka bagian dalam akan menjadi lebih dingin, dan bagian luar akan menjadi lebih panas. Suhu panas dikumpulkan dan dikeluarkan. Lengan Alex sepertinya melakukan sesuatu dengan prinsip yang sama tetapi terbalik. Alex telah mendinginkan lingkungan sekitar, mengakibatkan lengan kirinya menjadi lebih panas. Namun, Alex mempunyai masalah yang jauh lebih besar saat ini dan tidak punya waktu untuk menganalisanya sekarang. Semua ini terjadi hanya dalam 3 detik. Dan 3 detik setelah Alex menyerap puncak menara halus itu. BOOOOOM. Benda raksasa berwarna coklat, seperti batu besar menerobos tengah danau. Tingginya lebih dari 10 meter dan lebarnya hampir 3 meter. Sebuah garis melewati benda yang menyerupai batu besar itu. Alex tahu apa ini, dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Itu paruh gurita raksasa. Dia menyadari, jika paruh gurita sudah memiliki panjang 10 meter, seberapa besarkah keseluruhan makhluk itu? Paruhnya telah menembus tengah danau, dan menutup sekelilingnya. Gurita itu mungkin mengira Alex masih di sana. Untungnya, Alex berhasil meraih puncak menara halus itu sambil meluncur. Alex memandang dengan ketakutan di belakangnya.
BOOOOOOM. Tiba-tiba, seluruh danau meledak. Gurita raksasa itu menyadari bahwa ia tidak menangkap apapun, dan seluruh tubuhnya keluar dari danau. Ia tidak bisa melepaskan umpannya. Butuh mana terlalu banyak untuk memadatkan sesuatu seperti itu. Tentakel sepanjang hampir 50 meter membentang di seberang danau saat kepala raksasa keluar dari air. Mata gurita dengan cepat melihat sekeliling, dan mereka segera melihat Alex yang sedang berlari. BOOOOOM. Semua tentakelnya menghantam danau yang membeku. Anehnya, esnya tidak pecah. Itu karena gurita telah menggunakan kekuatan esnya untuk meningkatkan kekerasan es. Saat gurita itu menghancurkan tentakelnya, tubuhnya meninggalkan air dan terbang menuju Alex. Ia telah terlempar sejauh 50 meter ke udara, tepat ke arah Alex. Jantung Alex hampir berhenti berdetak. Gurita ini terlalu cepat. Itu akan menangkapnya dalam sekejap. Saya mati. Tentakel gurita terbang membentang ke arah Alex. Itu akan menangkapnya dalam hitungan detik. Alex melihat ke depan dengan mata putus asa. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya putus asa. Landak telah berbalik. Ia bahkan tidak memandangnya lagi. Mata Alex terbuka lebar dengan mata ketakutan. Dan kemudian, semuanya berubah. Bang! Itu adalah suara yang keras dan meledak-ledak. Rasanya seperti sebuah granat meledak. Tiba-tiba Alex merasakan badai menerpa tubuhnya. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan tubuh Alex terlempar tak terkendali ke seberang danau. Saat Alex terlempar, dia berhasil melihat sekilas gurita di udara, dan sebuah gambaran terlintas di benaknya. Lebih dari 20 jarum hijau yang sangat panjang telah mengubur dirinya di dalam tubuh gurita. Inilah penyebab suara ledakan dan badai yang mengerikan. Jarum-jarum itu meledak dari tubuh landak, melewati tubuh Alex dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan mengubur dirinya di dalam gurita. Angin jarum telah melemparkan Alex ke seberang danau. Kekuatan ledakan jarum telah menghentikan gurita besar di udara. Kemudian, Alex melihat landak dengan cepat mengintip ke belakang. Setelah itu, ia berbalik lagi. Bang! Ledakan mengerikan lainnya dan 20 jarum menembus gurita. Tanah di bawah landak pecah karena kekuatan yang tak terbayangkan, dan gurita terlempar ke seberang danau. Bang! Ledakan lagi dan gurita itu terlempar semakin jauh. Alex dengan cepat mengangkat dirinya dari tanah lagi dan berlari menuju tepi danau. Landak itu berbalik, lalu meledak ke depan. BOOOOM. Landak itu meledak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ia berlari mengelilingi danau, menghindari es. Ia tahu bahwa es tersebut tidak akan mampu menahan beratnya. Mata Alex terbuka kaget saat melihat kecepatan landak yang tidak nyata. Bagaimana dia bisa mengira landak itu lambat? Benda itu bergerak dengan kecepatan lebih dari 200 kpj. Semua pohon di sekitarnya musnah total, menciptakan jejak kehancuran yang sangat panjang. Bang! Sedangkan gurita mendarat di luar danau, di dalam hutan. Tentakelnya menggapai-gapai dengan keras, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa detik kemudian, landak sampai di dekat gurita. Bang! 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 Alex tidak bisa melihat, tapi dia mendengar suara dua binatang raksasa bertarung di kejauhan. Ini bukanlah pertarungan yang bisa dia ikuti. Namun, suara itu lenyap dalam waktu kurang dari 10 detik. Pertarungan sudah berakhir. Alex menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju area pertarungan. Alex bisa melihat jarum hijau mengintip dari balik pepohonan, dan jarum itu bergerak ke sana kemari. Dia tidak bisa melihat tentakel raksasa apapun di atas pepohonan. Artinya landak menang. Benar saja, hegemon tetaplah hegemon, pikir Alex. Alex perlahan menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa dia telah berhasil menghindari kematian. Saya ingin tahu apakah landak akan memberi saya hadiah. Saya harap begitu. Melarikan diri sekarang tidak masuk akal. Jika landak ingin membunuhku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Alex hanya berharap kepribadian landak tidak tiba-tiba berubah menjadi kejam. Bab 27, Eksperimen dan Perdagangan. Alex berjalan menuju area tempat gurita raksasa itu mendarat. Dia tidak ingin melewatkan potensi imbalan apapun yang diberikan landak untuknya. Saat Alex berjalan menuju tempat itu, dia melihat lengan kirinya. Lengan kirinya tidak lagi membeku, dan terasa agak panas. Sayangnya, lengan kirinya masih terluka parah. Pembekuan bahan organik menghancurkan strukturnya sepenuhnya, memutus urat-uratnya, dan banyak hal lainnya. Lengan kiri Alex tidak terasa sakit saat dibekukan, tapi begitu lengan itu mencair, Alex merasakan sakit yang membakar. Alex tidak bisa banyak menggerakkannya, tapi dia masih bisa bereksperimen dengannya. Puncak menara halus telah memasuki lengan kiri Alex, dan tetap di sana. Dia secara tidak sengaja telah mengeluarkan udara dingin dari lengan kirinya sebelumnya, dan Alex ingin tahu cara kerjanya. Alex sudah paham bagaimana rasanya memindahkan mana, dan dia ingin mana dingin di lengan kirinya meledak. SSSHH. Semburan udara dingin meninggalkan lengan kiri Alex. Karena lengan kirinya masih lemas, hawa dingin menerpa sebagian kaki kiri Alex hingga menyentuh tanah. Es di bawah lengan kiri Alex bertambah sedikit, dan mantel di kaki kiri Alex membeku sepenuhnya. Namun, Alex terlalu sibuk dengan hal lain. Begitu Alex ingin ais mana meledak, lengannya mulai terbakar. Sebenarnya, itu tidak terbakar secara harfiah, tapi rasanya seperti terbakar. Alex dengan cepat berlari ke salah satu tempat dengan es yang hancur. Gurita telah menghancurkan sebagian besar danau ketika muncul ke permukaan.
SSSSSS. Alex langsung memasukkan lengannya ke dalam air sedingin es dan mengertakkan gigi. Suara sesuatu yang panas menyentuh air dingin terdengar begitu lengan Alex menyentuh air. Brengsek, panas sekali. Alex berpikir, apakah kamu serius? Anda memiliki mana, dan Anda mengikuti hukum termodinamika. Anda ingin membuat makanan menjadi dingin, jadi Anda harus membuat makanan lain menjadi panas. Kenapa kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang ajaib saja? Setelah beberapa saat, Alex menarik lengannya dan menggerakkannya sebentar di udara. Lengannya mengalami beberapa luka bakar. Namun, sekarang itu dilapisi dengan lapisan es tipis. Lengannya pasti terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lenganku lebih dingin dari sebelumnya. Jadi, ayo coba lagi. SSSHH. Hembusan udara dingin lagi, dan Alex segera mencelupkan lengannya ke dalam air dingin lagi. Memang tidak sepanas sebelumnya, tapi masih terasa seperti menyentuh hot plate atau semacamnya, pungkas Alex. Setelah beberapa saat, Alex menarik lengannya lagi. Saya bertanya-tanya, bisakah saya menggunakan lebih sedikit? Alex mencoba menekan mana tetapi juga membuatnya meledak. SSSH. Angin dingin kembali meninggalkan lengan kiri Alex, dan lengan Alex kembali memanas. Namun, kali ini lengan Alex tidak terasa panas. Panasnya tidak nyaman, suhu yang bisa membuat seseorang berkeringat deras. Namun, sebagai gantinya, udara dingin yang keluar dari lengan kiri Alex tidak sedingin ledakan sebelumnya. Alex menggaruk dagunya saat memikirkan semua yang telah dia saksikan. Jadi, lenganku memanas sebanding dengan dinginnya udara. Saya tidak yakin, tapi menurut saya jumlah udara yang keluar dari lengan saya sama dengan berat lengan saya. Karena itu, ledakannya cukup dahsyat. Sekarang, aku perlu menguji sesuatu yang lain. Alex meraih lengan kirinya dengan lengan kanannya dan mengarahkannya ke wajahnya. Sedikit saja, pikir Alex. SSSSSHH. Kepala Alex terlempar ke belakang oleh badai yang keluar dari lengannya. Namun, karena baru digunakan sedikit, wajah Alex tidak terluka. Hanya beberapa es yang terbentuk di wajah Alex. Alex mengusap es dari wajahnya dan menatap lengannya dengan penuh semangat. Menarik, pikir Alex sambil menggaruk dagunya. Saya hanya menggunakan sebagian kecil, dan lengan saya mungkin hanya memanas 1 derajat. Namun, udara di wajahku sedikit lebih dingin dibandingkan udara di sekitarnya. Artinya ledakan ini menggunakan suhu luar sebagai acuan saat mendinginkan sesuatu, bukan lengannya sendiri. Jadi, secara teoritis, jika suhu saat ini minus 40 derajat Celcius, dan jika lengan saya bersuhu 20 derajat Celcius, dan jika saya melepaskan ledakan yang setara dengan 20 derajat Celcius, hembusan udara akan menjadi minus 60 derajat Celcius, dan lengan saya akan mencapai 40 derajat C. Alex menggaruk dagunya saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Itu berarti kekuatan dari kemampuan ini sangat bergantung pada lingkunganku. Lagi pula, jika saya berada di gurun yang suhunya 50 derajat Celcius dan saya melakukan hal yang sama, lengan saya akan mencapai 40 derajat Celcius, dan lawan saya akan mendapatkan hembusan udara panas 30 derajat Celcius yang nyaman. Namun, di lingkungan yang dingin, efeknya akan berbeda, pikir Alex sambil melihat sekeliling. Tentu saja, makhluk yang hidup di lingkungan dingin seperti itu memiliki ketahanan yang tinggi terhadap dingin, tapi itu hanya berlaku sampai batas tertentu. Seekor binatang buas yang hidup di gurun dengan suhu 50 derajat Celcius tidak akan keberatan dengan hembusan udara panas 30 derajat C. Namun, hewan yang hidup di tundra bersuhu minus 40 derajat Celcius akan mengalami masalah jika terkena hembusan udara dingin minus 60 derajat C. Terlebih lagi, saya dapat menurunkan suhu lengan kiri saya lebih jauh lagi dalam cuaca dingin. Saya dapat berlari dengan lengan bersuhu 5 derajat Celcius tanpa masalah. Itu hanya akan terasa sangat membosankan, mati rasa, dan canggung. Namun, saya bisa mengeluarkan ledakan pada suhu 35 derajat C. Di iklim dingin, hal ini akan sangat merugikan seseorang. Lagi pula, ledakannya hampir mencapai minus 100 derajat Celcius. Selain itu, jika aku bersedia membayar sejumlah luka, aku bahkan bisa meledakannya dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius atau semacamnya. Tentu saja, lenganku akan mengalami luka bakar parah dan menjadi tidak berguna sampai aku menyembuhkannya, tapi musuhku akan membeku. Alex menggaruk dagunya. Pasti ada beberapa kegunaan kemampuan ini dalam pertarungan. Lagi pula pedangku hanya 1 tangan, jadi aku punya tangan yang bebas. Alex telah berjalan selama ini, dan dia akhirnya mendekati tujuannya. Alex melewati sebatang pohon dan melihat area yang hancur total. Semua pohon hancur, dan banyak jarum raksasa menyembul dari gurita yang tidak bergerak. Saat ini, Landak dengan tenang mengunyah gurita, sepertinya tidak peduli pada dunia. Alex berjalan ke salah satu tentakel dan melihat tentakel itu menjulang tinggi di atasnya. Ini adalah salah satu tentakel gurita yang lebih tebal, dan lebarnya setidaknya 3 meter. Rasanya seperti Alex berdiri di depan tembok tebal sebuah perkebunan. Tentakel itu mungkin panjangnya 50 meter, yang sepertinya tidak nyata. Alex melompat ke tentakel dan berjalan bersamanya. Kemudian, Alex berjalan ke tempat Landak sedang mengunyah dan berhenti di depannya. Landak terus makan, tetapi setelah beberapa detik, ia menyadarinya. Landak menjulurkan kepalanya ke arah Alex dan mengendus beberapa kali. Alex menjadi sedikit gugup. Mungkinkah itu mencium bau menara halus di tubuhnya?
Lagi pula, saat ini ia sedang mengunyah pencipta dan pemilik sebenarnya dari puncak menara halus tersebut. Mungkinkah bau Alex mirip dengan gurita? Dia harap tidak. Setelah mengendus sebentar, landak itu menarik kepalanya ke belakang dan menatap Alex. Kemudian, ia melihat gurita di bawah Alex. Lalu, kembali ke Alex lagi. Setelah itu, landak berjalan menuju tentakel tempat Alex berasal. Kegentingan, kegentingan, kegentingan. Setelah 1 menit menggigit, landak telah memotong tentakel dari mayatnya. Bang! Kemudian, landak melemparkan tentakelnya beberapa meter ke kejauhan dengan tendangan dari cakarnya. Setelah itu, ia menatap Alex lagi beberapa saat. Dan setelah itu kembali makan. Alex menyadari apa maksud landak itu. Itu memberi Alex salah satu tentakel. Alex menjadi sedikit bersemangat. Gurita itu mungkin memiliki jumlah mana yang sangat banyak yang tersimpan di tubuhnya. Namun, Alex dengan cepat mengempis dan menghela nafas. Tentakel itu beratnya bertonton. Dia tidak mungkin memakan semua itu. Alex menggaruk dagunya sebentar. Kemudian, dia berjalan ke ujung tentakel dan mencoba menggerakkannya dengan seluruh kekuatannya. Alex berhasil mengangkat tentakel beberapa meter terakhir dan memutarnya sedikit ke arah landak. Hai, teriak Alex. Aku tidak bisa memakannya. Ambillah. Landak berhenti mengunyah dan memandang Alex. Alex menunjuk ke tentakel, menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah landak. Landak memandang Alex sebentar dan menyadari apa maksudnya. Landak berjalan mendekat, menggigit tentakelnya, dan memindahkannya kembali ke mayatnya, menunjukkan bahwa tentakel itu sekarang miliknya. Alex menatap landak dengan penuh harap. Landak memandang Alex sebentar. 10 detik tidak terjadi apa-apa. Landak mungkin sedang berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian, ia melihat ke langit sebentar, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Terakhir, ia menatap Alex lagi. RRMM, RRMM, RRMM. Tubuh landak mulai bergetar sedikit dengan pola ritmis. Alex mengenali suara itu. Hei, bukankah itu suara aneh yang dikeluarkan anjing sebelum muntah? Alex berpikir. Benar saja, landak membuka mulutnya dan mengeluarkan sesuatu. Namun, itu bukan muntah, tapi sesuatu yang lain. Mata Alex membelalak kaget dengan apa yang dilihatnya. Bab 28, Afinitas. Apa yang diludahkan landak itu? Sesuatu berwarna coklat menyentuh tanah. Itu hampir tampak seperti sebidang tanah biasa. Namun, bongkahan tanah berwarna coklat dengan cepat larut menjadi kabut, yang berkumpul di udara di atasnya. Pada akhirnya, kabut coklat terbentuk berbentuk tombak, dan beberapa gumpalan tanah muncul di udara dan jatuh ke tanah. Alex hampir tidak percaya, itu adalah puncak menara halus lainnya. Namun, hal itu juga tampak logis bagi Alex. Jika gurita bisa menciptakan puncak menara yang sangat halus, mengapa landak tidak bisa? Dari apa yang dia lihat, puncak menara halus gurita ada hubungannya dengan elemen es, dan puncak menara halus landak jelas berasal dari elemen tanah. Mungkinkah Alex memiliki 2 menara halus di tubuhnya? Alex berjalan ke puncak menara halus, yang perlahan-lahan terkubur oleh tanah yang terbentuk di sekitarnya. Aku harus mencoba lengan kananku dulu, pikir Alex. Aku tidak tahu apakah kedua menara itu akan membatalkan satu sama lain atau semacamnya. Aku hanya berharap aku tidak meledak atau semacamnya. Alex meletakkan pedangnya ke samping dan menyentuh puncak menara halus berwarna coklat itu dengan tangan kanannya. Puncak menara melingkari lengan kanan Alex dan menghilang ke tubuh Alex. Alex merasakan bagaimana puncak menara halus itu bergerak ke seluruh tubuhnya. Pertama, ia menjalar melalui lengan kanannya ke kepalanya. Namun, sama seperti yang sebelumnya, puncak menara halus ini sepertinya tidak dapat mencapai pikiran Alex. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Setelah itu, puncak menara halus itu berpindah ke lengan kiri Alex, dan Alex menjadi gugup. Bagaimana menara-menara itu berinteraksi? Alex merasakan bagaimana puncak menara halus berwarna coklat memasuki lengan kirinya dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, benda itu keluar dari lengan kiri Alex dan menuju ke kakinya. Kemudian, ia memeriksa tubuh Alex. Terakhir, puncak menara halus kembali ke kepala Alex. Huaf! Alex merasa seperti baru saja muntah, dan puncak menara halus meninggalkan tubuh Alex melalui mulutnya. Kemudian, benda itu mendarat di depannya dan diam di sana. Alex berkedip beberapa kali saat dia melihat ke puncak menara berwarna coklat yang halus. Yah, sepertinya aku tidak bisa menggunakannya. Apakah itu ada hubungannya dengan afinitas aneh yang Tuhan ceritakan padaku? Alex berpikir. Kemudian, Alex melihat lengan kirinya. Apakah aku memiliki afinitas es? Alex berpikir. Sejujurnya, aku tidak begitu yakin. Dewa memberitahuku bahwa afinitasku akan sangat spesial, dan sejujurnya, jika aku memiliki afinitas es, lengan kiriku mungkin tidak akan memanas jika aku menggunakan menara itu. Aku tidak bisa membayangkan setiap penyihir es terbakar abis begitu mereka menggunakan mantra. Alex menggaruk bagian belakang kepalanya. Maksudku, afinitasku jelas ada hubungannya dengan es, tapi mungkin itu bukan es murni. Pada saat yang sama, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan bumi. Ingin tahu apa itu? Pikir Alex. Alex memandang landak dengan ekspresi rumit. Hei, aku tidak bisa menggunakannya, teriak Alex. Landak menatap Alex lagi. Alex mengambil 2 langkah dari puncak menara coklat halus itu.
Mencucuk. Tanpa menunggu sedetik pun, landak itu menyeruput puncak menara yang halus itu. Jelas sekali, tidak nyaman menyerahkan sesuatu seperti itu. Mungkin itu juga sebabnya mereka telah memikirkan keputusannya jauh sebelumnya. Kemudian, landak menjauh dari gurita dan mulai gemetar hebat. Celaka, celaka, celaka. Longsoran buah-buahan jatuh dari jarum landak. Jarumnya benar-benar kosong dari buahnya. Ada ratusan. Mata Alex membelalak. Dia tahu betapa kuatnya buah-buahan ini. Semua buah ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu tentakel gurita atau salah satu menara halus. Terlebih lagi, landak tampak senang dengan perdagangan itu. Tampaknya netral ketika memberi Alex tentakel. Ketika itu memberi Alex puncak menara yang sangat halus, dia pasti tidak mau. Tapi ketika ia memberi Alex buah, ia tampaknya tidak keberatan sedikit pun. Ini berarti, ratusan buah kurang dari tentakel kurang dari puncak menara halus. Hah, rupanya aku berhasil mencuri banyak uang dengan menyerap puncak menara es itu, pikir Alex. Namun, bagaimana cara mengangkut semua buah-buahan ini? Alex berpikir sambil menggaruk dagunya. Ada beberapa gunungan buah-buahan, semuanya tingginya sekitar 1 meter. Alex menghela nafas. Jelas, saya tidak bisa mengangkut semuanya. Baiklah, lupakan soal pulang ke rumah. Aku hanya bisa berlatih di sini, pikir Alex. Alex memandangi badai salju yang melanda di sekelilingnya. Juga, dengan kemampuan baru itu, aku bisa menjaga diriku tetap hangat. Saat darahku mengalir melalui lengan kiriku, suhu lenganku akan didistribusikan ke seluruh tubuhku. Selama tidak terlalu dingin, itu cukup untuk menghangatkan seluruh tubuhku. Pada dasarnya, ini tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan tubuh saya secara alami. Kegentingan. Alex memandang ke salah satu gunung dan melihat makhluk yang dikenalnya. Tentu saja kamu kembali segera setelah kamu tidak lagi dalam bahaya, kata Alex dengan nada sinis sambil menatap kadal itu. Kadal itu telah kembali dan memakan salah satu buahnya. Yah, kamu membantuku menangani beruang itu, jadi kamu bisa mendapatkan beberapa buahnya, kata Alex. Kadal itu kebanyakan mengabaikan Alex. Setelah memakan buahnya, ia pergi ke sebuah pohon, memanjatnya, dan berbaring. Alex juga menghampiri dan memakan salah satu buahnya. Saat ini, Alex membutuhkan 2 buah untuk satu pelatihan, percobaan bunuh diri. Namun, untuk saat ini Alex hanya makan 1. Mengapa? SSSSSSS. Alex melihat lengan kirinya yang mengeluarkan suara mendesis. Ini adalah suara penyembuhan lengan Alex dengan kecepatan tinggi. Untuk kali ini, Alex merasa cukup beruntung. Jika dia tidak meraih puncak menara halus itu, dan jika dia tidak menggunakannya, lengannya mungkin akan hancur dan jatuh suatu saat nanti. Alex tidak ingin mengetahui apakah dia bisa menumbuhkan kembali seluruh anggota tubuhnya. Mungkin tidak, namun, karena lengan kirinya masih menempel dan tidak membeku, ia dapat menerima nutrisi dan mana dari buah tersebut dan menyembuhkannya. Setelah beberapa saat, Alex menggerakkan lengan kirinya dengan mudah. Akhirnya dia bisa menggerakkan lengannya lagi. Alex memandangi buah-buahan lainnya sebentar dan kemudian ke landak, yang masih mengunyah gurita. Perutnya serasa tak ada habisnya. Saya mungkin tidak perlu terlalu berhati-hati di sini. Saya cukup yakin tidak ada binatang yang berani mendekati makanan landak. Kadal itu ada di sini hanya karena sudah beberapa kali bertemu landak saat kita bertukar barang. Alex melihat kembali buah-buahan itu. Yah, ini waktunya untuk kesakitan. Alex memakan 2 buah, memanjat pohon, dan melompat dengan seluruh kekuatannya. Alex terbang tinggi ke udara, melakukan beberapa kali membalik, dan dengan sempurna menghantam tanah es dengan bagian depan tubuhnya. Alex tahu bahwa suatu saat nanti, pohon-pohon tidak lagi cukup tinggi. Ketika itu terjadi, Alex perlu mencari metode alternatif untuk melatih seluruh tubuhnya. Ketika landak mendengar hantaman keras Alex yang jatuh ke tanah, ia menoleh ke arah Alex dan menatapnya dengan bingung. Apa yang dilakukan manusia itu? Alex mengejang di tanah karena kesakitan yang tiada henti, dan landak hanya menatapnya dengan bingung. Setelah beberapa saat, Alex berdiri, makan buah lagi, dan mengulangi prosesnya. Setelah memperhatikan Alex beberapa kali pengulangan, landak kembali memakan gurita. Manusia itu aneh. Bab 29, Manusia. Alex mengumpulkan semua miliknya dan memeriksa apakah dia mendapatkan semuanya. Setelah memeriksa gudangnya yang rusak sekali lagi, dia mengangguk sebagai tanda penghargaan. Kemudian, Alex berlari ke arah selatan. Sudah sekitar setengah tahun sejak dia tiba di dunia ini, dan hari ini, dia akhirnya akan meninggalkan hutan belantara ini. Dia telah membunuh beruang es sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, dan dia telah menghabiskan semua buah yang didapatnya dari landak. Menjelang akhir, Alex menyadari bahwa buahnya sudah tidak berguna lagi. Dia akan membutuhkan lebih dari 10 buah untuk satu percobaan bunuh diri dalam pelatihan. Itu tidak terlalu buruk, dan Alex masih bisa memanfaatkan buahnya. Namun, ada masalah. Selama 3 hari terakhir, landak menolak tampil di hadapan Alex. Tidak peduli seberapa banyak dia mencari atau berapa banyak api yang dinyalakan Alex, landak itu tidak mau keluar lagi. Tanpa landak, kemajuan Alex sangat melambat. Sekarang, dia hanya bisa berlatih dengan meditasi normal, yang terasa terlalu lambat baginya. Selain itu, Alex belum menemukan binatang lain setingkat beruang es dalam beberapa bulan terakhir. Tentu saja, Alex telah menemukan beberapa makhluk baru, tetapi mereka semua sekuat Stalker. Saat ini,
Alex sudah bisa mengalahkan Stalker tanpa perlu menggunakan pedangnya. Tubuhnya sangat kuat. Karena itu, Alex memutuskan sudah waktunya dia meninggalkan baskom yang aman. Sudah waktunya untuk melihat dunia yang lebih luas. Alex berlari dengan santai, tapi dia masih bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilakukan manusia tercepat di dunia. Pepohonan menjadi penghalang sehingga membuat perjalanan Alex sedikit janggal, namun ia sampai di tepi cekungan dalam waktu sekitar 1 jam. Jika dia bisa berlari dalam garis lurus, dia bisa dengan mudah sampai di sana dalam waktu kurang dari setengah jam. Alex menyentuh mantel barunya dan terus memegang pedangnya. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di sisi lain gunung. Cekungan itu dikelilingi oleh pegunungan, dan Alex akan melakukan perjalanan melalui jalur alami di antara 2 gunung tersebut. Dia harus dengan canggung mendaki ke ketinggian sekitar 500 meter untuk melewati pegunungan. Itu tidak terlalu sulit untuk tubuh barunya, tapi itu masih lebih tinggi dari semua pohon di hutan. Terlebih lagi, Alex tidak akan dikelilingi hutan lagi. Binatang buas manapun akan dapat melihatnya segera setelah dia mulai mendaki gunung. Alex masih ingat kadal raksasa yang dilihatnya di dekat pegunungan pada hari pertamanya. Alex tidak yakin apakah dia bisa menang melawan binatang seperti itu. Setidaknya, misteri mengapa tidak ada binatang yang benar-benar kuat memasuki lembah telah terpecahkan. Jelas sekali itu adalah landak. Di masa lalu, Alex tidak yakin mengapa tidak ada binatang buas yang kuat di sini. Lagi pula, landak tidak bisa berada di mana-mana sekaligus, bukan? Ya, dalam arti tertentu, landak bisa berada di mana saja sekaligus. Jarumnya bisa, landak mungkin akan mendengar atau mencium bau binatang raksasa itu. Kemudian, ia akan lari ke sana dan menembak jatuh mereka dari jarak ratusan meter. Alex menduga landak belum pernah menggunakan jarumnya sebelumnya karena 1 jarum mungkin menghabiskan lebih banyak mana atau energi daripada harga mangsanya. Namun, jika itu adalah sesuatu seperti kadal besar itu mungkin sepadan. Misteri mengapa tidak ada makhluk laut yang kuat juga telah terpecahkan. Sebuah sungai membentang melalui cekungan, dan logisnya, seharusnya ada beberapa makhluk kuat. Nah, makhluk-makhluk ini jelas telah dimakan oleh gurita. Tentu saja, dengan kematian gurita, makhluk laut yang kuat mungkin akan muncul di cekungan, tapi Alex tahu batasannya sendiri. Dia bisa mencoba melawan makhluk darat yang kuat, penekanannya adalah pada upaya, tapi dia tidak akan punya peluang saat melawan makhluk seperti itu di dalam air. Baskom itu sudah tidak berguna lagi bagi Alex, dan sudah waktunya untuk melanjutkan. Alex melihat jalan yang akan dilaluinya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai mendaki. Aku tidak akan pergi ke sana jika aku jadi kamu. Jantung Alex hampir berhenti berdetak karena ketakutan. Alex dengan cepat berbalik dan melihat sesuatu yang tidak dilihatnya selama lebih dari 6 bulan. Seorang manusia sungguhan. Di belakang Alex berdiri seorang pria paruh baya berjubah hijau. Jubah ini mengingatkan Alex pada beberapa drama yang diputar di abad pertengahan. Ini adalah jubah yang akan dikenakan oleh seorang pejabat tinggi. Mereka memancarkan kemegahan dan rasa hormat. Dia memiliki rambut hijau dan janggut hitam, membuatnya tampak agak tidak serasi. Terlebih lagi, Alex merasakan mana berputar di sekitar orang tersebut. Ada begitu banyak mana. Kontak manusia pertama di dunia baru. Jangan canggung. Yo, Alex berkata dengan tangan sedikit terangkat. Menyapa orang lain seperti ini di jalan adalah hal yang wajar. Itu adalah sapaan yang santai. Pria itu mengangkat alisnya ragu saat mendengar sapaan Alex. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria itu bertanya. Karena Alex dapat memperhatikan kata-katanya sekarang, dia memperhatikan bahwa kata-katanya tidak terdengar dalam bahasa Inggris, tetapi bagi Alex terasa seperti bahasa Inggris. Pria itu jelas berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi Alex merasa dia berbicara bahasa Inggris. Perasaan yang aneh. Itu seperti film yang didubbing dengan buruk. Saya telah tinggal di sini selama 6 bulan terakhir, dan saya tinggal di alam liar untuk menjadi lebih kuat, jelas Alex. Pria itu mengangguk. Kemudian, pria itu menunjuk ke arah Alex sambil mengucapkan beberapa kata yang membingungkan. Rambut Alex berdiri. Apakah itu mantra? Akankah pria itu menyerangnya? Alex segera melompat ke samping dan berlari ke kejauhan. Pria itu terkejut ketika dia berhenti bernyanyi. Dia hanya melihat Alex melarikan diri. Kemudian, pria itu mengucapkan beberapa patah kata. Bahkan tidak butuh waktu sedetik pun baginya untuk membicarakan semuanya. Boom. Ledakan angin muncul di belakang pria itu, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat menggelikan. Sepertinya dia baru saja ditembak. Siapa? Pria itu muncul di depan Alex dalam waktu kurang dari 1 detik, dan setelah ledakan kecil angin, tubuhnya berhenti. Mata Alex membelalak kaget saat menatap pria di depannya. Baru saja, pria itu bahkan lebih cepat daripada landak. Tenang, kata pria itu datar. Kata pertamaku adalah +% dan kamu harus tahu bahwa kata ini digunakan untuk mantra investigasi. Dalam benak Alex, kata yang dimaksud pria itu terdengar seperti omong kosong belaka. Itu bahkan tidak terdengar seperti sebuah kata yang sebenarnya. Itu lebih seperti kombinasi suara-suara aneh yang tidak masuk akal. Namun, Alex tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap pria itu jika dia ingin mencoba sesuatu padanya. Lebih baik ikuti saja instruksinya. Pria itu mengucapkan kata-kata yang sama lagi, dan setelah beberapa saat, Alex merasakan mana berkumpul di sekujur tubuhnya.
Tubuh Alex tanpa sadar menyerap mana, dan Alex langsung merasa segar. Namun Alex masih bingung dengan apa yang sebenarnya dilakukan pria itu. Pria itu mengelus janggut hitamnya sambil berpikir. Seperti yang kuduga, kamu seorang PC. Fisioterapi, apa itu? Alex bertanya. Pria itu kembali mengangkat alisnya saat mendengar pertanyaan Alex. Apa ada yang salah dengan kepala anak ini? Visi, seperti petarung fisik, seseorang yang tidak bisa berlatih sihir, kata pria itu. Fisika, Alex berpikir dengan ekspresi tidak nyaman. Kedengarannya seperti julukan untuk sekelompok orang di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Begitukah sebutan petarung fisik di dunia ini, PC? Kalau begitu, kamu jadi apa? Seorang majus, Alex bertanya. Penyihir, jawab pria itu. Untuk sementara, pria itu curiga dengan dugaan Alex kehilangan ingatan dan kurangnya pengetahuan umum. Namun, jika Alex benar-benar berakting, kemampuan aktingnya layak mendapatkan beberapa penghargaan. Tidak mungkin orang selema ini bisa bertindak sebaik ini di hadapannya. Kenapa kamu bilang aku tidak boleh pergi ke gunung? Aku ingin pergi, kata Alex. Kadal kerikil tingkat menengah bersarang di antara dua gunung itu. Jika kamu mengganggunya, kamu akan mati, kata pria itu. Kadal kerikil tingkat menengah. Apa itu? Alex bertanya. Kadal berwarna coklat keabu-abuan, jawab pria itu. Panjangnya sekitar 20 meter dengan afinitas bumi. Kadal kerikil adalah binatang buas di alam kedua. Kadal kerikil tingkat menengah berada di tengah-tengah alam kedua. Pria itu menunjuk ke arah Alex. Dilihat dari kekuatan fisikmu, kamu berada di alam pertama akhir. Dengan bertarung dengan cerdas dan dengan banyak persiapan, kamu mungkin bisa mencoba melawan binatang buas di puncak alam pertama, tetapi binatang di alam kedua tengah akan langsung membunuh kamu, kata pria itu. Alex mengangguk, dan matanya bersinar karena rasa ingin tahu. Akhirnya, dia bisa mendapatkan informasi aktual tentang dunia ini. Alam yang dimaksud pria itu mungkin adalah semacam klasifikasi atau kuantifikasi kekuatan. Pria itu mengatakan bahwa Alex berada di alam pertama akhir. Alex berasumsi bahwa dia datang ke dunia ini saat berada di alam awal pertama, yang berarti dia telah membuat beberapa kemajuan. Namun, menurut logika, kadal kerikil tingkat menengah mungkin lebih kuat dari Alex sama seperti Alex saat ini lebih kuat dari Alex di masa lalu. Alex masa lalu dan Alex saat ini tidak bisa dibandingkan. Alex juga teringat hal lain. Saya juga pernah melihat beruang kutub, yang tingginya sekitar 3 meter dan bisa mengembunkan tombak es. Apa itu tadi? Alex bertanya. Beruang tombak es, nama yang lugas. Binatang dari alam pertama. Kedengarannya seperti beruang tombak es bermutu tinggi, menurut apa yang kamu katakan. Apakah kamu membunuh satu? Pria itu bertanya. Alex mengangguk. Pria itu mengangguk kembali. Cukup mengesankan untuk seorang PC. Kalian berdua harusnya berada di level yang sama. Bukan suatu hal yang pasti bahwa manusia bisa bertarung melawan monster di level yang sama. Yah, setidaknya bukan sebagai seorang PC, pria itu menjelaskan. Alex menggaruk dagunya sambil berpikir. Tubuhku menjadi jauh lebih kuat sekarang. Kurasa, saat aku melawan beruang tombak es, tubuhku mungkin berada di alam pertama tengah. Alex melirik pria itu. Namun, sebaiknya aku tidak mengatakan hal itu padanya. Saya tidak kenal dia. Apa yang membawamu kemari? Alex bertanya pada pria itu. Saya di sini untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda, kata pria itu. Tanya saja, jawab Alex. Apa yang terjadi dengan gurita es tua di danau hutan ini? Tubuh Alex bergetar. Sekarang, dia tahu kenapa pria ini ada di sini. Dia sedang menyelidiki apa yang terjadi pada gurita itu. Terlebih lagi, Alex tahu mengapa mereka mungkin tertarik padanya. Puncak menara yang halus. Dan di manakah puncak menara halus itu sekarang? Alex diam-diam menyembunyikan lengan kirinya. Babak 30, angin puyuh. Gurita es tua, maksudmu gurita raksasa di danau itu? Alex bertanya. Pria itu sedikit menyipitkan matanya saat mendengar perkataan Alex. Ya, apa yang terjadi? Pria itu bertanya, bertingkah seolah Alex tidak melihat apapun merupakan kebohongan yang terlalu jelas. Bagaimanapun, gurita itu telah mati, dan kehancuran yang ditimbulkannya sangat besar dan dahsyat. Ia dibunuh oleh landak besar, kata Alex. Pria itu mengangkat alisnya. Dibunuh oleh landak buah bumi. Apa yang terjadi? Dia bertanya. Saya tidak berada di sana sepanjang pertarungan, tapi saya berada di dekat danau. Saya mendengar ledakan keras dan melihat gurita raksasa melompat di udara. Alex menjelaskan dengan penuh semangat. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi setelah itu. Puluhan jarum raksasa dan panjang menusuk gurita tersebut, dan aku melihatnya mendarat di utara danau, di tengah hutan. Aku melihat landak raksasa menyerbu ke area itu, dan setelah beberapa ledakan lagi, semuanya menjadi tenang. Saya yakin landak telah membunuh gurita, jelas Alex. Pria itu mengelus jenggotnya sambil berpikir. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku perlu memverifikasinya. Tunggu sebentar di sini. Alex mengangguk. Alex tidak mau mengambil risiko dan melarikan diri saat pria itu pergi. Pria itu mungkin punya banyak cara untuk menemukan Alex lagi. Melarikan diri hanya akan menimbulkan kecurigaan. Pria itu mengucapkan beberapa kata, dan kali ini, dia membutuhkan waktu hampir 10 detik penuh untuk melafalkannya. Jelas sekali, mantra yang dia ucapkan sangat rumit.
Alex merasakan badai mana mendatangi pria itu, dan setelah dia menyelesaikan mantranya, pria itu tiba-tiba mulai melayang. Badai nyata terjadi di sekelilingnya, dan Alex hampir terlempar ke kejauhan. Namun, badai itu hanya mengelilingi pria itu dan mengangkatnya ke atas. Pepohonan berguncang hebat di sekelilingnya akibat badai, dan akhirnya, lelaki itu melesat ke kejauhan, tepat di atas hutan. Mata Alex membelalak kaget. Dia bisa terbang. Manusia sebenarnya bisa terbang di dunia ini. Alex berpikir. Alex telah melihat kekuatan yang Tuhan tunjukkan kepadanya, yang jelas lebih unggul dari pria ini, tetapi Alex tidak akan pernah percaya bahwa manusia pertama yang dilihatnya bisa terbang. Penerbangan. Ini adalah sesuatu yang setiap manusia impikan untuk dilakukan. Itu melambangkan kebebasan dan kekuatan di luar imajinasi seseorang. Rasa haus Alex akan kekuasaan semakin meningkat intensitasnya. Ketika Alex terus memikirkan apa yang baru saja dilihatnya, lelaki itu tiba di danau dan turun ke utara. Ada area luas dengan pepohonan yang hancur, dan lelaki itu dapat melihat beberapa lubang. Pria itu hanya mencari di danau karena gurita es tua adalah makhluk air. Siapa yang akan mencari gurita di darat? Pria itu mengalihkan pandangannya, dan dia melihat sebuah batu raksasa. Namun, batu tersebut bukanlah batu melainkan paruh gurita. Landak tidak bisa makan sesuatu seperti itu, itulah sebabnya paruhnya masih ada. Bahkan setelah 2 bulan, paruhnya masih tergeletak di sana, di tengah hutan. Pria itu naik lagi dan terbang kembali ke Alex. Alex hampir terlempar ke belakang ketika pria itu perlahan mendarat di depannya. Setelah mendarat, pria itu mengangguk ke arah Alex. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak dapat menemukan gurita es tua, tetapi saya menemukan paruhnya dan beberapa lubang yang kira-kira selebar jarum landak buah tanah. Sepertinya landak mendapat makanan yang cukup enak dari ini. Lalu, pria itu menyipitkan matanya. Pantas saja landak bersikap sombong kepadaku tahun ini, gumamnya. Ia berpikir setelah menjadi landak buah tanah tingkat tinggi, ia dapat menghindari membayar upeti. Binatang bodoh. Tubuh Alex bergetar dan keringat mengucur di punggungnya saat mendengar perkataan pria itu. Alex ingat suatu keanehan. Landak tidak mengunjunginya selama 3 hari. Apakah pria ini? Tuan, apa yang terjadi dengan landak? Dia bertanya. Ada apa denganmu? Pria itu bertanya dengan kilatan dingin di matanya. Tubuh Alex menggigil. Yah, aku menukar daging dengan buah landak beberapa kali. Pria itu mengangkat alisnya. Sentimen, untuk binatang buas. Alex tidak menjawab. Jangan naif, tegur pria itu dengan dingin. Landak hanya berdagang denganmu karena kamu berada di alam pertama. Ia telah membunuh banyak manusia di alam kedua dan bahkan beberapa di alam ketiga. Jika kamu berada di alam kedua, ia akan membunuhmu begitu ia melihatnya. Anda. Landak buah tanah mengenali musuh melalui penciumannya. Jika bau yang kamu keluarkan memiliki kepadatan mana tertentu, naluri berburunya akan terpicu. Landak bahkan membunuh orang yang memberinya makan selama 20 tahun setelah dia mencapai alam kedua, pria itu menjelaskan. Alex ingat bagaimana Landak selalu mencium baunya setiap kali Landak berada di dekatnya. Sekarang, tindakan imut itu tidak lagi terasa lucu. Landak selalu mengendus Alex beberapa kali saat mereka bertemu. Jika Landak bisa membunuh seseorang yang memberinya makan selama 20 tahun, dia mungkin tidak terkecuali. Getaran dingin merambat di punggung Alex. Terima kasih atas peringatannya, Tuan, ucap Alex sopan. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain? Setelah melihat pria itu terbang, Alex menjadi lebih sopan. Pria itu mengangguk. Karena Anda membantu saya memecahkan misteri gurita es tua yang hilang, saya dapat menjawab beberapa pertanyaan Anda, katanya. Saya melihat kadal hijau, panjangnya sekitar 1 meter. Ia memiliki kemampuan menembakkan bola api dari mulutnya. Makhluk apa itu? Alex bertanya. Pria itu menggaruk dagunya. Untuk kali ini, dia tidak segera mendapat jawaban. Kedengarannya seperti kadal pohon api yang menetas, kata pria itu. Kadal pohon api biasanya tidak berada di cekungan tetapi di pegunungan yang mengelilingi cekungan. Saya menduga ia secara tidak sengaja mengembara ke dalam cekungan setelah dilahirkan di salah satu gunung di sekitarnya. Kadal pohon api adalah binatang dari alam kedua. Ini berarti mereka akan mencapai alam kedua segera setelah mereka dewasa. Dan kamu bilang benda ini ada di sini. Alex mengangguk. Tahukah kamu kalau dia memakan beberapa buah landak buah bumi? Alex mengangguk lagi. Kalau begitu, lupakan kadal itu, kata pria itu. Landak buah tanah mengumpulkan produk limbahnya di dalam jarumnya, dan jarum tersebut pada akhirnya akan menghasilkan buah-buahan ini. Buah-buahan ini pada akhirnya akan jatuh dan tetap berada di tanah. Buah-buahan itu berisi mana, dan setiap binatang tertarik pada buah-buahan ini. Landak tidak membuang mana dengan menciptakan buah-buahan ini. Namun, sebagai makhluk di alam ketiga, produk limbahnya saja sudah membawa mana dalam jumlah yang cukup besar. Selama bertahun-tahun, buah dari landak buah tanah memperoleh khasiat tertentu yang membuat ketagihan. Manusia masih bisa memakannya karena pikiran kita sadar, tetapi binatang yang hanya bertindak berdasarkan naluri tidak dapat menolak buah-buahan ini. Karena kadal pohon api telah mencicipi buahnya, ia akan menempel di sekitar landak buah bumi. Pada akhirnya, ia akan memakan buah yang cukup untuk mencapai kematangan dan maju ke alam kedua. Jika itu terjadi, landak akan memakan cicak. Alex menarik napas dalam-dalam. Landak sudah lama berhenti bersikap lucu di benak Alex. Makhluk ini adalah iblis yang menyamar.
Terima kasih atas ajarannya, Tuan, kata Alex. Pria itu memandang Alex sebentar. Mengenai pertanyaanmu sebelumnya, aku mengajari landak buah bumi beberapa sopan santun dan mengumpulkan sumber mana buminya. Landak buah bumi bisa tinggal di kebunku, tapi sebagai gantinya, ia akan memberiku satu sumber mana bumi per tahun. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk Anda karena Anda membantu saya memecahkan misteri gurita es tua yang hilang. Jangan lupakan itu. Pikiran Alex melayang ke beberapa tempat. Namun, untuk apa berspekulasi padahal dia bisa saja bertanya. Apa itu sumber mana? Alex bertanya. Tombak berkabut dan halus, tingginya sekitar 1 meter, jawab pria itu. Sumber mana dapat bertindak sebagai katalis kekuatan unsur bagi binatang. Orang tua memberikan sumber mana kepada keturunannya. Binatang buas di alam kedua dapat menciptakan sumber mana yang tidak murni, dan binatang buas di alam ketiga dapat menghasilkan sumber mana yang murni. Petik 2. Peserta magang membutuhkan sumber mana agar dapat resmi menjadi ahli. Kebanyakan peserta magang hanya dapat menggunakan sumber mana yang tidak murni karena sulitnya mendapatkannya, namun keluarga kaya membayar banyak uang untuk sumber mana yang murni. Itulah sebabnya aku di sini. Saat ini, pria itu sepertinya baru saja mengingat sesuatu. Saya belum memperkenalkan diri. Saya Duke Werwine, seorang penyihir agung, dan ini. Duke Werwine menunjuk ke hutan. Apakah salah satu kebunku? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.